Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Diharapkan setelah menonton video ini, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan berserta fungsinya dengan baik. Bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, buah, dan bunga. Mari kita pelajari lebih lanjut. Akar. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, seperti ini bentuk akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, seperti padi dan jagung. Berbentuk serabut dan hanya memiliki serabut akar. Berbeda dengan serabut, ini gambar akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil seperti durian dan mangga. Akar tunggang mempunyai bagian-bagian akar seperti akar pokok, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Kita bahas bagian-bagian akar. Perhatikan gambar berikut. Akar terdiri atas pangkal akar, cabang akar, rambut akar, ujung akar, yang pada bagian ini terdapat tudung akar. Apa sih fungsinya? Tudung akar adalah akar yang hidup di bagian ujungnya yang bernama kalitra, yang memiliki sel jaringan parenkim yang di dalamnya mengandung sari tepung. Kemudian inti akar. Inti akar adalah bagian akar yang berada pada pusat akar, yaitu di tengah seputar bonggol akar. Inti akar terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembuluh tapis yang berfungsi membantu dan melancarkan proses fotosintesis. Yang kedua, pembuluh kayu yang berfungsi menyebarkan air dan nutrisi makanan menuju tulang daun. Selanjutnya, bagian rambut akar. Rambut akar mempunyai karakteristik unik, yaitu berserabut, tidak beraturan, tapi berstruktur halus yang melekat kuat pada kulit akar bagian luar, yang berfungsi menyerap semua air dan garam mineral yang ada di ke dalam tanah. Bagian akar selanjutnya adalah batang akar. Batang akar adalah batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan ujung akar, yang berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala bentuknya yang kecil-kecil. Nah, yang paling bawah ada ujung akar. Ujung akar adalah bagian akar yang termuda dan seperti tunas yang terus-menerus mengalami pertumbuhan dan pergantian akar baru pada waktu yang sudah menjadi ketentuan sel akar. Berikutnya, ada akar khusus yang dimiliki oleh beberapa pohon. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung ini tumbuh dari bagian atas batang
dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Contoh tanaman yang memiliki akar gantung tersebut adalah pohon beringin. Sudah sering melihatnya ya. Akar khusus yang kedua yaitu akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Tumbuhan yang mempunyai akar pelekat, misalnya sirih. Akar khusus selanjutnya yaitu akar nafas atau akar tunjang. Akar ini tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar nafas mempunyai banyak celah tempat masuknya udara. Akar nafas berfungsi untuk bernafas. Tumbuhan yang mempunyai akar nafas contohnya adalah bakau dan pandan. Selanjutnya, fungsi akar bagi tumbuhan. Apa saja sih fungsi akar untuk tumbuhan? Yang pertama, untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam mineral atau zat-zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan. Yang keempat, pada beberapa macam tumbuhan ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Alat respirasi itu kata lainnya adalah alat pernafasan. Dan yang kelima, pada beberapa jenis tumbuhan ada yang berguna sebagai tempat penyimpan cadangan makanan atau sebagai tempat reproduksi vegetatif. Misalnya, wortel yang memiliki akar tunggang yang membesar berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Pada tumbuhan sukun, dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Lanjutkan ya. Sekarang kita ke bagian daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Dan klorofil tersebut berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Apa sih fungsi daun bagi tumbuhan? Yang pertama, sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernafasan. Pada daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Dan yang ketiga, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek. Jenis-jenis daun. Kalian sering melihat daun-daun bentuknya berbeda. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenis daun. Berdasarkan struktur tulang daunnya, daun dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, daun menyirip. Nah, daun ini sering kita lihat pada daun mangga misalnya. Kalian pernah temui kan? Kemudian ada jenis daun yang menjari atau daun menjari. Daun ini bisa kalian temukan pada daun singkong atau daun pepaya. Kemudian daun melengkung. Daun melengkung ini contohnya adalah daun sirih.
dan daun sejajar. Daun sejajar ini dimiliki oleh rumput, padi, dan jagung. Sekarang Ibu lanjutkan pada bagian batang. Batang pada tanaman terbagi menjadi 3 jenis. Ada batang berkayu, ada batang basah, dan ada batang rumput. Selanjutnya, apa sih fungsi batang bagi tumbuhan? Yang pertama, batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Selain itu, batang juga sebagai alat perkembangbiakan melalui cara vegetatif, yaitu dengan cara mencangkok. Fungsi batang selanjutnya adalah sebagai jalur transportasi udara dan juga bahan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Selain itu, batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti sagu. Ibu lanjutkan pada bagian bunga. Bagian-bagian bunga bisa kalian lihat pada gambar berikut. Bunga memiliki kepala putih, tangkai putih, dasar putih, kepala sari, tangkal sari, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Kepala putih, tangkai putih, dan dasar putih adalah bagian dari putih. Sedangkan untuk benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkal sari. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga, sedangkan putih sebagai alat kelamin betina, dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Selanjutnya, apa sih fungsi bunga pada tumbuhan? Yang pertama, sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua, sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Yang ketiga, sebagai penghasil biji. Dan yang keempat tentunya sebagai perhiasan tumbuhan. Karena bunga terlihat yang paling cantik, bukan? Selanjutnya buah dan biji. Bagian buah terdiri atas daging buah, tangkai buah, biji, dan kulit. Sedangkan biji sendiri terdiri atas pusar biji, tali pusar, inti biji, dan kulit biji. Adapun manfaatnya, buah bermanfaat melindungi biji dan menyediakan cadangan makanan pada saat proses perkecambahan. Sedangkan biji sebagai bakal tumbuhan baru. Jenis tumbuhan berdasarkan bijinya ada 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka, bakal biji tumbuhan tidak dilindungi oleh daun buah. Contohnya pakis saji, melinjo, damar. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup, bakal biji tumbuhannya dilindungi oleh daun buah, seperti mangga, jeruk, dan kacang tanah. Sedangkan jenis tumbuhan berdasarkan keping bijinya juga ada 2. Ada dikotil dan monokotil. Dikotil adalah tumbuhan
berkeping 2, sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1. Contoh dikotil yaitu rambutan, mangga, dan kacang, sedangkan monokotil seperti jagung, pala, dan padi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.